Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang beriman mencintai Allah, itu merupakan satu hal yang wajar, karena semua kenikmatan yang ada pada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma minkum min ni'matin faminallah. Maka tidak ada nikmat yang ada pada kalian melainkan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah, karena semua nikmat, kenikmatan yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menginginkan agar derajat kita naik ke derajat yang paling tinggi, yakni dari mencintai menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu ya, sebagai seorang mukmin, seorang muslim mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak tahu apakah Allah mencintai kita. Allah mengatakan, wa may yartadid minkum 'an dinikum wa may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya mencintai Allah tapi ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita dicintai oleh Allah, kalau seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicintai oleh penduduk langit, dia akan dicintai oleh para malaikat, dia akan dicintai oleh orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibril, wa yunadi Jibril alaihi salam fi ahli as-sama', inna Allaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama', thumma yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril lalu mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, mencintai si hamba, maka cintailah dia. Jibril pun mencintai si hamba. Lalu Jibril menyeru kepada malaikat yang ada di langit, ahli sama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia.
maka penduduk langit pun, para malaikat yang di langit pun mencintai si fulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan diterima di penduduk bumi. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh orang-orang beriman di muka bumi ini. Inilah yang kita harapkan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Amalan apa yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya di sini akan saya sebutkan 4 amalan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan mencari ridha Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba yang senantiasa yaltamisu mardatallah wa la yazalu kadzalik. Seorang hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah dan dia senantiasa dalam keadaan seperti itu, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya seorang hamba senantiasa dia mencari agar dia diridhai. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, inna rahmati ghalabathu. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkannya. Jadi hamba yang senantiasa beramal dan dia beramal semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surah Al-Lail bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Yaitu hamba yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Dia memberikan hartanya kepada seseorang bukan karena seseorang itu punya kebaikan yang hendak dia balas, tetapi illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Dia melakukan itu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah setelah menjaga ibadah-ibadah wajib. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan salat-salat sunnah sampai aku mencintai dia. Jadi salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu adalah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjaga kewajiban-kewajiban kita. Yang ketiga, senantiasa zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Zikrullah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Aku bersama seorang hamba selama dia mengingatku dan selama kedua bibirnya itu bergerak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikrullah adalah merupakan penyebab
Allah mencintai kita. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Dan penyebab yang keempat agar dicintai oleh Allah, qiraatul Quran ma'a tadabburi, senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi kandungan ayatnya, memahami ayatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Senantiasa membaca Al-Quran, tapi juga berusaha untuk memahami maknanya, mentadabburinya. Itulah penyebab utama Allah mencintai kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu dengan tafsirnya, dengan pemahamannya, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa kita menjadikan Al-Quran itu petunjuk kita kalau kita tidak memahaminya? Maka kita hendaklah berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, baik dengan cara mentadabburinya sendiri ataupun secara berjamaah, atau meminta bantuan kepada orang lain, mendengarkan penjelasan dari ulama, para mubaligh, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak amalan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah, tapi keempat amalan ini saya kira itu sudah cukup bagi kita agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan kelak mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang penuh kenikmatan, yang Allah menempatkan kita di dalam surganya. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.